Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 72 sampai kelas 75. Perhatian, untuk sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah berdoa, kalian melakukan absen online yang tersedia di WhatsApp grup kelas atau Google Classroom. Nah, di pertemuan kali ini Ibu minta tolong untuk menyiapkan buku catatan dan buku latihan. Nah, buku catatannya digunakan untuk mencatat materi yang akan disampaikan. Dan buku latihannya nanti kalian gunakan untuk mencatat soal-soal yang berada di Google Classroom. Nah, jadi nanti PR-nya itu ada banyak. Nggak banyak-banyak banget sih. Nah, nanti kalian lihat ya, nanti setelah Ibu jelaskan materi. Oke, yang keempat, jangan melewatkan video materi kali ini. Tolong jangan dilewatkan terlebih dahulu ya. Selanjutnya, nanti kerjakan tugas dengan disiplin dan dikumpulkan pada tepat waktu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mulai mereview materi pertemuan pertama kemarin. Oke, nah kemarin di pertemuan pertama kita telah membahas tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPU PKI. Nah, sebelum itu Ibu akan mengingatkan sekali lagi bahwa kita akan belajar 5 item ini. Yang pertama ada sejarah Pancasila, kedua ada fungsi Pancasila, tiga kedudukan Pancasila, keempat pembentukan BPU PKI, yang kelima itu ada sidang BPU PKI. Nah, ini adalah lambang negara kita ya. Lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Nah, di mana sih letak Pancasilanya? Itu berada di perisainya. Nah, berada di perisainya. Oke, nah ini akan Ibu tandai. Nah, di sini nih. Nah, oke, inilah yang disebut dengan perisai. Lanjut ya. Oke, Ibu lanjutkan. Oke, lanjut ya. Nah, di perisainya itu ada 5 lambang sila Pancasila. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang. Yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Tiga, sila ketiga ada persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Kalian bisa lihat gambar yang di sini. Tolong diperhatikan terlebih dahulu. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan lambang banteng. Nah, dan sila yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan kapas dan padi. Oke, nah sekarang Ibu akan mereview ulang lagi. Kemarin memang maaf Ibu tidak melakukannya dengan secara maksimal. Sekarang kita akan bahas tentang sejarah Pancasila. Oke, nah di sejarah lainnya Pancasila. Pancasila tuh kapan sih Bu dibuat ataupun kapan sih dibentuk? Oke. Oke, nah Pancasila itu proses pembentukan dasar negara. Jadi sebelum waktu Indonesia merdeka pertama kali banget yang harus dibuat itu adalah dasar negaranya dulu. Indonesia tuh berdasarkan negara apa sih? Nah, terus setelah itu di Pancasila itu terdiri atas ada istiadat, kebudayaan, sikap, religius bangsa Indonesia dari sejak zaman nenek moyang. Jadi pembentukan Pancasila itu tidak lepas dari kepribadian orang-orang Indonesia itu sendiri. Nah, awalnya Pancasila itu terbentuk, sorry, awalnya itu dimulai dari
Jepang menguasai wilayah Indonesia di Kalijati, Subang, Jawa Barat melawan Belanda. Se- eh, dan Belanda akhirnya menyerah kepada Jepang itu pada tanggal 8 Maret 1942. Loh Bu, kok kenapa kita belajar sejarah Jepang dan Belanda? Karena ini nantinya akan berhubungan dengan pembentukan BPUPKI. Nanti akan Ibu bahas di selanjutnya, di review selanjutnya. Oke, nah sebelum itu kita akan bahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, ada 6 kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama, sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kedua, sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, sebagai tujuan bangsa Indonesia. Yang kelima, perjanjian luhur bangsa. Yang keenam, sumber dari segala sumber hukum. Nanti akan Ibu kasih tahu contohnya mungkin di 2 pertemuan setelah ini maksudnya apa. Oke, lanjut ya. Oke, nah sekarang Ibu akan membahas dulu pembentukan BPUPKI. Nah, setelah Jepang menguasai Indonesia, Jepang mendekati orang Indonesia dengan memberikan janji-janji kemerdekaan. Salah satunya itu adalah pembentukan BPUPKI. Nah, apa sih Bu BPUPKI? BPUPKI itu adalah Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Awalnya BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Pada tanggal 29 April itu dilantik 62 orang yang terdiri atas orang-orang Indonesia dan 7 orangnya perwakilan Jepang. Ketua BPUPKI yang dipilih itu adalah KRT Rajiman Wedioningrat dan wakil ketuanya itu ada Ichigabase Yoshio dan RP Suroso dari orang Indonesia. Oke, Ibu akan lanjut. Sidang BPUPKI tadi apa BPUPKI? Badan apa ayo? Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Berapa kali sih Bu sidang BPUPKI? Sidang BPUPKI ada 2 kali nak. Yang pertama ada sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Bahasannya tentang apa Bu? Membahas tentang dasar negara. Selanjutnya, ada sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, sekian materi dari pertemuan pertama. Nah, sekarang kita akan membahas materi pertemuan kedua. Nah, tolong diperhatikan terlebih lebih dahulu. Nah, kan tadi di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sidang BPUPKI pertama ya. Sidang BPUPKI pertama yaitu membahas tentang perumusan dasar negara. Nah, nih Ibu lihatin lagi slide-nya. Nah, tanggal 29 Juni sampai 1 Juni itu membahas tentang dasar negara di sidang pertama. Nah, ada beberapa tokoh yang mengusulkan tentang isi dasar negara. Nah, ini adalah sila Pancasila yang sudah kita kenal kita kenal sekarang, yang kenal kita dari dulu sampai sekarang. Nah, namun untuk membentuk sila Pancasila ini dibentukkan sebuah proses. Nah, ada pun beberapa tokoh. Nah, nih yang memiliki peran dalam merumuskan dan menerapkan dasar negara. Ya, ada siapa aja sih, Bu? Yang pertama,
Ada Mister Muhammad Yamin. Mukanya yang mana? Nih, mukanya Mister Muhammad Yamin. Nanti akan Ibu tanyakan di soal. Jadi tolong kalian cire nih. Siapa Mister Muhammad Yamin? Oke. Awalnya Mister Muhammad Yamin itu mengusulkan dasar negara pada pidato BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, Mister Muhammad Yamin juga mengusulkan dua usulan, yaitu ada usulan lisan dan ada usulan tertulis. Oke. Nah, usulan lisannya ada berapa, Bu? Kalian bisa lihat di sini ada 5. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. Lanjut ya. Oke. Nah, selain tadi ada yang lisan dan juga ada yang tertulis. Nah, sekarang kita lihat dulu yang tertulisnya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu ada Dr. Supomo. Nih, mukanya Dr. Supomo. Dr. Supomo awalnya mengusulkan dasar negara pada pidato BPUPKI pada tanggal 31 Mei 1945. Adapun usulan dasar negara yang diusulkan oleh Supomo ada 5. 1. Persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. Yang kelima itu keadilan rakyat. Setelah ada Supomo, ada tokoh satu lagi yang sangat kita kenal dari kamu sekolah dasar yang dikenal sebagai Presiden pertama Indonesia. Siapa nak? Insinyur Soekarno. Udah tahu ya, Insinyur Soekarno mukanya seperti ini. Awalnya Insinyur Soekarno mengusulkan dasar negara itu pada tanggal 1 Juni 1945 dan Insinyur Soekarno juga mengusulkan dasar negara. 5 dasar negara itu dengan nama Pancasila. Makanya tanggal 1 Juni 1945 itu disebut dengan hari lahirnya Pancasila. Oke, Ibu lanjut. Nah, adapun dasar negara yang diusulkan oleh Soekarno yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari 3 tokoh tadi itu menghasilkan pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, apa sih yang bisa kita pelajari dari itu? Yang bisa kita pelajari ada beberapa sikap ataupun nilai keteladanan. Yang pertama, nilai teladanannya itu berjiwa besar. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, jiwa kepahlawanan. Dan yang terakhir itu mendahulukan kepentingan umum. Oke. Sekian materi hari ini. Ibu minta tolong nanti di pertemuan ketiga kita akan mempersiapkan materi di pertemuan ketiga. Materi pertemuan ketiga tentang apa sih, Bu? Tolong kalian baca buku pendidikan kewarganegaraan pada halaman 5 sampai 12 atau kurang lebih kalian akan tolong kalian cari di internet tentang panitia kecil, panitia 9 dan proses pembentukan dasar negara.
Oke, nah sekarang Ibu akan memberitahu tugas pertemuan kedua. Oke, tugas pertemuan kedua kali ini itu setelah kalian lihat materi, lihatlah tugas di WhatsApp Group atau Google Classroom pada topik KBM Online dari 14 Agustus 2020. Dan tolong kalian catat materi ini di buku catatan dan jawablah sesuai di Google Classroom itu sesuai dengan materi yang telah Ibu sampaikan hari ini. Nah, setelah kalian jawab dan jangan lupa tulis di buku latihan. Nah, Ibu akan memberitahu aturan mengumpulkan tugas. Tolong nak, tugas paling lambat dikumpulkan hari Sabtu, tanggal 15 Agustus 2020 pukul 12 siang. Yang kedua, tugas dikumpulkan melalui aplikasi Google Classroom. Apabila tidak bisa mengakses Google Classroom, bisa mengirimkan email pada email ayudashiana@gmail.com. Kalian bisa catat emailnya dengan subjek tugas KBM Daring 15 Agustus 2020. Ini tolong dicatat, Ibu tidak akan menerima pengumpulan tugas via WhatsApp. Dan Ibu tidak akan menganggap kalian mengumpulkan tugas apabila kalian menjapri lewat WhatsApp. Sekian materi hari ini. Tetap semangat, dan ikuti protokol kesehatan di rumah aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.